Halo, perkenalkan nama saya Nova Joshua Radolipi. Saya adalah peserta mata kuliah perangkat lunak teknik sipil dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan yang telah saya lakukan dengan aplikasi Visim. Visim adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat simulasi simpang secara mikro. Kemudian saya pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membuat simulasi di simpang Palem Gurih, yaitu salah satu simpang besar di Provinsi Yogyakarta. Letaknya pada sisi barat daya Yogyakarta. Simpang ini adalah simpang dengan 4 lengan dengan jumlah arus pada setiap lengannya yang relatif besar. Simpang ini juga merupakan simpang yang mempertemukan jalan nasional dan juga jalan provinsi, sehingga eh, penting untuk dilakukan simulasi terhadap simpang ini. Tujuan untuk membuat pembuatan simulasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah simpang. Melalui simulasi ini diharapkan kita mendapatkan output berupa eh, panjang antrian dari sebuah lengan. Jadi kita bisa tahu apakah simpang ini tuh memiliki kinerja yang efektif atau tidak sesuai dengan eh, kebutuhannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa tahapan-tahapan persiapan yang saya lakukan sebelum melakukan simulasi. Saya langsung share screen saja. Nah, pertama sudah kelihatan ya. Jadi pertama kita perlu membuat link terlebih dahulu. Link itu adalah berarti ruas-ruas jalan yang ada di simpang itu. Jadi saya di sini membuat 4 ruas jalan. Ada ruas selatan, ruas utara, timur, barat. Nah, kemudian juga kita juga perlu membuat konektor-konektornya. Konektor adalah tempat kendaraan dapat lewat. Jadi misalnya nih, untuk kendaraan dari selatan mau ke timur, kendaraan itu bisa lewat konektor yang ini. Kendaraan dari selatan mau ke barat bisa lewat konektor yang ini. Nah, jadi kenapa sih untuk belok kirinya dibikin kayak gini? Ini tuh karena desain yang saya gunakan di sini adalah belok kiri untuk jalan terus. Jadi harapannya agar kendaraan yang berbelok kiri itu tidak terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang dari kanannya. Oke, setelah kita membuat link dan juga konektornya, kita juga perlu menginput kendaraan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk kendaraan ini, di sini kita sudah punya pemodelannya. Kita punya model mobil biasa, ada juga heavy vehicle seperti bus dan juga truk. Kemudian kita juga punya pesepeda juga sebagai perwakilan unmotorized. Terus sama dua perwakilan dari skuter, dua perwakilan dari motorcycle, yaitu skuter dan juga motor bike. Nah, setelah ini kita juga perlu mengelompokkan ini ke dalam beberapa kelompok-kelompok modelnya. Nah, pada di sini tuh saya membuat 4 kelompok model, ada light vehicle, ada heavy vehicle, ada unmotorized, ada motorcycle. Selanjutnya kita masukkan ke dalam vehicle class. Jadi seperti ini, dan juga ada vehicle types juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat vehicle rutenya. Jadi vehicle route adalah rute kendaraan-kendaraan itu dapat lewat. Misalnya nih, kita buka pada bagian ini dan kita solusinya. Nah, jadi kendaraan dari selatan itu dapat menuju ke barat melalui jalan ini. Jadi nanti tidak akan ditemukan kendaraan yang mau ke barat tapi lewatnya sini. Tidak. Kita sudah mengatur jalannya kendaraan itu dengan vehicle rute ini. Terus yang kedua untuk yang ke utara seperti ini, untuk yang ke timur seperti ini. Demikian juga pada sisi lainnya. Nah, pada bagian ini kita juga bisa memasukkan relative flow-nya. Jadi berapa sih persentase dari seluruh kendaraan pada simpang itu yang belok kiri atau mungkin yang lurus atau mungkin yang belok kanan. Setelah itu eh, setelah kita input ini, kita tutup saja. Kita perlu input vehicle input. Nah, vehicle input itu apa sih? Vehicle input adalah tempat di mana keluarnya kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi vehicle input saya letakkan pada setiap ujung ruas jalan. Di sini juga ada di utara, selatan, timur, barat. Nah, di sini tuh ada syarat vehicle composition-nya. Vehicle composition ini kita dapat dari mana? Vehicle composition kita dapatkan dari traffic
kemudian vehicle composition. Nah, pada bagian ini kita udah punya komposisi untuk selatan, barat, timur, dan utara yang bagaimana. Misalnya, nih kita punya persentase kendaraan light vehicle itu berapa sih? Persentase kendaraan heavy vehicle itu berapa sih? Motorcycle berapa? Dan seterusnya. Setelah itu, kita kembali ke sini dan kita juga bisa input berapa sih jumlah jumlah total kendaraan. Jadi ada volume kendaraan totalnya itu berapa, kita input di sini. Setelah itu kita juga perlu membuat desain lampu apilnya. Jadi bagaimana sih desain apilnya? Kita pada bagian signal control, kita signal controllers, kemudian double klik pada bagian sini atau mungkin ditambahkan boleh juga. Nah, kita edit signal control nih. Jadi kita punya, karena kita memiliki 4 simpang, jadi kita membuat 4 signal group. Pertama itu grup utara, grup selatan, grup timur, dan grup barat. Kemudian kita tambahkan integrated matriksnya, dan kita tambahkan signal programnya. Nah, signal program ini, input yang utama perlu dimasukkan adalah cycle time, kemudian all rate-nya berapa, dan juga green-nya, yellow-nya berapa, yellow time-nya berapa. Nah, sesuai dengan soal, kita sudah membuat ini. Jadi waktu hijau untuk sisi utara adalah 40 detik, sisi selatan adalah 33 detik, dan seterusnya. Setelah kita input ini sesuai dengan ini, oh ya, mau nambahkan. Waktu all rate untuk untuk semuanya adalah 4 detik pada soal ini, dan juga yellow-nya itu adalah 3 detik. Jadi semuanya memiliki ketetapan ini. Setelah itu, setelah sudah sama dengan input yang kita inginkan, kita save, kemudian kita close. Oke. Nah, setelah kita membuat signal controls-nya, kita juga perlu membuat signal head-nya. Signal head itu apa? Signal head adalah tempat kita meletakkan lampu-lampu lalu lintas, lampu-lampu traffic itu. Nah, saya letakkan pada dekat-dekat simpangnya. Pada keempat simpangnya juga saya letakkan. Setelah itu, setelah meletakkan signal head, kita juga perlu menginput juga key counters. Key counters ini apa? Key counters adalah penghitung panjang antriannya. Jadi panjang antriannya berapa nanti kita hitungkan. Cara gimana? Kita letakkan pada bagian di belakang traffic light. Kenapa sih di belakang traffic light? Sebenarnya key counters ini bisa diletakkan di mana saja. Namun karena kita ingin mengetahui berapa panjangnya antrian pada simpang, maka kita letakkan di belakang traffic light. Jadi pada keempat sisinya kita buat seperti itu, dan setelah itu kita pastikan bahwa key countersnya ini sudah aktif. Caranya adalah di bagian evaluation, kemudian configuration, kita klik key countersnya dan juga interval yang kita inginkan. Nah, intervalnya ini apa? Jadi misalnya nih, kalau saya input 300, berarti setiap 300 detik akan dihitung berapa sih interval panjang antriannya, seperti itu. Kemudian kita oke-kan. Nah, setelah itu kita akan mencoba simulasi. Tapi sebelum kita simulasikan, kita edit dulu parameter-parameternya. Nah, Visim memberikan kita simulasi tanpa batas apabila kita menggunakan versi yang berbayar. Namun karena kita menggunakan student version, jadi Visim membatasi kita hanya 600 detik saja untuk satu kali simulasinya. Kita juga bisa menambahkan number of runs-nya 2 kali, dan seterusnya. Oke, udah aman sih, udah kayak gini. Selanjutnya kita akan coba untuk running aplikasinya. Semoga lancar. Yes. Oke. Nah, jadi seperti yang terlihat di sini ya. Kendaraan-kendaraan itu akan keluar dari titik vehicle inputnya. Dan akan menuju ke simpang. Di sini juga bisa kelihatan ada kendaraan yang berbelok kiri. Jadi ini benar-benar seperti simulasi sebuah simpang pada umumnya. Dan dibuat, nah apabila kita ingin melihat secara lebih nyata lagi, kita bisa atur ke dalam bentuk 3D-nya. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, oke. Nah, Visim juga memberikan kita percepatan waktu simulasi yang lebih singkat dengan cara quick mode. Tapi quick mode ini bergantung pada spesifikasi laptop. Apabila spesifikasi laptopnya sudah mumpuni dan kuat untuk merancangnya, maka
akan terlihat gambar sekaligus percepatannya. Tapi karena mic saya kurang mumpuni, jadi tidak kelihatan. Kita akan klik bagian quick mode. Kita masih menunggu. Untuk mempercepat proses simulasi, kita kembali kepada mode 2 dimensi saja. Karena oke, selanjutnya sambil kita menunggu, kita juga bisa lihat nih berapa sih panjang antrian yang udah terlihat di sini di bagian kiri result. Nah, ini karena saya sudah coba beberapa kali, makanya ada banyak datanya. Dan ini kita sepertinya pakai data yang 87 sama 8. Ya, jadi masih menunggu. Nah, ini kita masih pada simulasi yang pertama. Nah, simulasi pertama sudah selesai. Sekarang akan dilakukan simulasi yang kedua. Jadi proses simulasinya ini berlangsung dengan cepat. Karena 10 menit di keadaan sebenarnya adalah sama dengan 10 detik di keadaan sebenarnya sama dengan 1 detik di aplikasinya. Begitu. Oke. Jadi seperti yang udah lihat ya, kita sudah melakukan simulasi dan simulasi yang kita gunakan 8 sama 9. Jadi panjang antriannya pada ruas utara dari interval 0 sampai 300 itu adalah 180 sekian dan seterusnya. Tapi kita akan menggunakan data rata-ratanya, yaitu bagian ini. Nah, kita akan copy datanya ke Excel untuk kita lihat bagaimana secara lebih jelasnya lagi. Oke, kita langsung pastekan saja di sini. Nah, selanjutnya kita hanya membutuhkan ini yang tengah saja, karena yang panjang itu ditunjukkan oleh yang tengah. Kita urutkan dulu dari A to Z. Jadi sisi utara itu memiliki panjang antrian 154 daripada 0 sampai 300. Kemudian pada periode yang kedua 493, sekian. Nah, jadi makin lama itu sebenarnya makin padat ya, kalau bisa terlihat di sini. Karena periode yang kedua itu lebih padat. Kita hitung rata-rata terlebih dahulu. Average dari kedua data ini. Kemudian kita merge saja. Nah. Oke. Jadi terlihat ya seperti ini. Bahwa ruas utara memiliki panjang antrian rata-rata yaitu 323 sekian. Timur memiliki panjang antrian rata-rata 294 sekian. Selatan memiliki panjang antrian 158 sekian. Barat memiliki panjang antrian 185 sekian. Nah, setelah ini kita perlu membandingkan berapa hasil simulasi ini terhadap keadaan nyata yang ada di lapangan. Namun karena dalam soal ini tidak dapat ditunjukkan keadaan nyatanya, maka kita tidak dapat bandingkan. Jadi tujuannya adalah untuk menghitung nilai error berapa sih dari keadaan sebenarnya. Berapa sih nilai error dari aplikasi Vsim ini. Oke, jadi untuk simulasi aplikasi Vsim hari ini seperti ini. Saya langsung stop screen. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat.